Kepolisian Daerah Riau, melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus, terus bergerak, melakukan proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, yang menyeret mantan Sekwan DPRD Riau Muflihun, tahun 2020 sampai tahun 2021. Direktorat Reskrim Suspolda Riau berhasil menyita aset, 4 unit apartemen mewah, dengan total nilai aset sebesar 2,1 miliar rupiah, yang berlokasi di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Penyitaan ini merupakan lanjutan kasus dugaan SPPD fiktif, perjalanan dinas di lingkungan Setwan DPRD Riau. Direktur Reskrim Suspolda Riau, Kombes Nasriadi menjelaskan, aset tersebut disita sebagai bagian dari penyelidikan untuk mengungkap aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut. Kombes Nasriadi merincikan, 4 unit apartemen yang disita atas nama kepemilikan mantan Sekwan DPRD Riau Muflihun yang berada di lantai 16, nomor 10, dengan harga 557 juta rupiah. Apartemen ini dibeli pada tahun 2020 dan pelunasannya di tahun 2023. Kemudian milik mantan THL Setwan DPRD Riau, Mira Susanti, di lantai 24 nomor 08, dengan harga 557 juta rupiah. Apartemen ini dibeli tahun 2020 dan lunas 2023. Lalu milik Irwan Suryadi, di lantai 6 nomor 25, senilai 513 juta rupiah. Pembelian tahun 2020, pelunasan 2022. Terakhir milik Teddy Kurniawan, di lantai 7 nomor 9, dengan harga 517 juta rupiah, pembelian tahun 2020, dan lunas 2022. Dirkrimsus Kombes Nasriadi terus mengembangkan aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut. Tim juga akan bergerak ke beberapa daerah yang disinyalir ada aset-aset yang disembunyikan menggunakan nama orang lain. Tindak pidana korupsi, perjalanan fiktif di Sekwan Provinsi masih berjalan. Tindakan yang telah kita ambil adalah segala tindakan upaya paksa atau penegakan hukum upaya paksa. Memang kita belum menentukan tersangka karena masih menunggu perhitungan BPKP. Tapi ada beberapa tindakan upaya paksa telah dilakukan, yaitu melakukan penyitaan di beberapa aset yang diduga hasil dari kejahatan korupsi tersebut. Yaitu salah satunya contoh kemarin ada satu rumah yang di Jalan Banda Aceh. Kemudian ada 4 unit apartemen yang ada di Citra Plaza Nagoya, Batam. 4 unit apartemen tersebut yang diduga hasil dibeli dari hasil kejahatan, dan kita juga akan berangkat ke beberapa daerah yang di sana disinyalir ada aset-aset yang disembunyikan, yang dibelikan menggunakan nama orang. Yaitu contohnya ada di daerah Padang dan sebagainya. Apartemen itu milik Muflihun? Ada beberapa nama yang namanya tidak bisa saya sebutkan di sini. Yang jelas ketika kita trace aset, ketika kita cek perolehannya sama persis pada saat terjadi korupsi tersebut, dan atas nama-nama itu adalah nama-nama orang yang diduga dekat dengan calon tersangka, dengan orang-orang yang diduga mempunyai hubungan dengan tersangka, dan orang-orang yang menerima atau yang mengamankan atau yang menerima transfer sehingga uang-uang tersebut digunakan untuk membeli aset di daerah di Batam saya katakan tadi, kemudian di rumah, bahkan di Sumatera Barat.